Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nesta Itenya Singatus. Saya dari Reguler D. Di sini akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik wanita maupun pria, memiliki struktur organ internal dan eksternal. Masing-masing, setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalam tentang sistem reproduksi pada manusia. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi memahami sistem reproduksi pada manusia. Adopter organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Reproduksi pada pria dan wanita berbeda serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria, struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi: yang pertama, penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual saat mencapai klimaks. Sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum ini adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu,
Skrotum organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai organ aksesoris. Organ-organ ini meliputi yang pertama, uretra, vas deferens, epididymis, vesicula, seminalis, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretal. Berbagai jenis organ aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron yang memiliki manfaat dalam perkembangan karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual, serta FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau disebut luteinizing hormone yang berperan dalam produksi sperma. Sistem reproduksi wanita, organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi tuba Fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Ovarium yaitu kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Vagina dan serviks, yaitu vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir saat berhubungan seksual. Sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Yang berikutnya uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ ekstern ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia, baik
pria maupun wanita memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, terlebih bila Anda dan pasangan Anda sedang menjalani program kehamilan. Organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan menjalani pola hidup sehat sehingga perilaku seksual yang aman demi menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika Anda memiliki keluhan pada organ sistem reproduksi, jangan menunda untuk berkonsultasi dengan dokter agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian hasil presentasi saya. Bila ada kata-kata atau tutur kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih Ibu. Selamat siang.